Yang kelima, pola asuh. Yang keenam, kewajiban dan hak anggota keluarga. Yang ketujuh, komunikasi dalam keluarga. Yang kedelapan, konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. Yang kesembilan, jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Yang kesepuluh, dinamika hubungan antar anggota keluarga. Yang kesebelas, peran bimbingan konseling mendukung anggota keluarga. Yang kedua-belas, peran keluarga dalam pembentukan karakter. Dan yang terakhir, sikap anggota keluarga menghadapi globalisasi. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian keluarga. Menurut Coleman dan Tracy Muas dan kawan-kawan 2010, keluarga ialah sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam satu rumah tangga. Menurut Departemen Kesehatan 2020, keluarga ialah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal dalam satu atap dalam keadaan yang saling bergantungan. Menurut Kreisner 1980, keluarga ialah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakak, kakek, dan nenek. Menurut Johnson 1992, keluarga ialah kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah yang sama atau tidak, yang terlibat dalam kehidupan terus-menerus dan tinggal dalam satu atap, yang mempunyai ikatan emosional dan kewajiban antara satu orang dengan orang lainnya. Kata keluarga ini berasal dari bahasa Inggris yaitu family, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002, keluarga ialah terdiri dari ibu, bapak, dan beserta anaknya. Fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 110 Tahun 1992, yaitu yang pertama fungsi keagamaan, yang kedua fungsi sosial budaya, yang ketiga fungsi kasih sayang, yang keempat fungsi reproduksi, yang kelima fungsi perlindungan, yang keenam fungsi pendidikan dan sosialisasi, yang ketujuh fungsi ekonomi. Jadi fungsi keluarga ialah agar mengetahui sejauh mana interaksi keluarga dalam menjalankan tugas dan perannya dengan tetap mengupayakan kesejahteraan dan perkembangan sosial, fisik, dan psikologis mereka masing-masing. Selain itu, keluarga juga menjadi suatu sistem yang beranggotakan ayah, ibu, anak, atau semua individu yang tinggal dalam satu rumah tangga tersebut. Anggota keluarga ini saling berinteraksi, interrelasi, dan interdependensi untuk mencapai tujuan bersama. Keluarga juga merupakan sistem yang terbuka, sehingga dapat dipengaruhi oleh suprasistemnya seperti lingkungan masyarakat. Poin 4 yang akan saya jelaskan yaitu pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia. Yang pertama ada ASih. ASih yaitu memberi kasih sayang, rasa aman, perhatian kepada seluruh anggota keluarga. Yang kedua ada ASah, yaitu memberikan pemenuhan terhadap pendidikan atau kebutuhan masa depan anak. Yang ketiga ada asuh, yaitu memelihara dan merawat anggota keluarganya agar mampu mencapai kondisi sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menurut Kartono dan Kartini 2016, orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari yang disebut sebagai bapak dan ibu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 40 menyatakan yang pertama, keluarga adalah orang tua yang wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Yang kedua, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 berlaku sampai anak itu berdiri sendiri meskipun hubungan keduanya telah terputus. Dalam Rama Yulis 2001, diperlukannya seorang kepala keluarga yang memegang kendali pimpinan dan penanggung jawab utama menurut ajaran Islam ialah suami. Kelima yang akan saya jelaskan yaitu pola asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti model, sistem, atau cara kerja.
Sedangkan menurut Harlock Hermawati 2014, pola asuh orang tua ialah cara orang tua dalam mendidik anaknya dengan upaya berupa penataan lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, dialog dengan anaknya, kontrol terhadap perilaku anak, dan penentuan nilai-nilai moral terhadap anaknya. Macam-macam pola asuh menurut Harlock dalam Subarsono 2014 ada 3. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh ini cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat dan dituntut harus berperilaku seperti dirinya atau orang tuanya dan tidak diberi kebebasan sedikit pun untuk bertindak atas diri sendiri. Yang kedua, ada pola asuh demokratis. Pola asuh ini adanya di pengakuan orang tua terhadap kemampuan anaknya dan anak diberi kesempatan untuk tidak bergantung pada orang tuanya. Yang ketiga, ada pola asuh permisif, di mana cara mengasuhnya orang tua mendidik anak yang cenderung bebas. Anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda yang diberikan kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apapun yang ia ingin hendaki. Menurut Hardy dan Hayes 2016, pola asuh ada 4, yaitu otoriter, demokratis, permisif, dan laissez-faire, yaitu sikap acuh tak acuh orang tua kepada anaknya. Poin ke-6 yang akan saya jelaskan yaitu kewajiban dan hak anggota keluarga. Yang pertama, kewajiban suami, yaitu pemimpin keluarga, mencari dan memberi nafkah, bertanggung jawab akan ketenangan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga, menciptakan kedamaian, ketenangan jiwa dalam keluarga, serta memilih lingkungan yang baik bagi setiap anggota keluarganya. Yang kedua, hak suami, yaitu menjadi suami yang baik bagi istri dan ayah yang baik bagi anak, dipatuhi dan ditaati oleh seluruh anggota keluarga, dibantu dalam pengelolaan rumah tangga, diperlakukan baik dan penuh cinta kasih sayang dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis maupun psikis, cinta dan nama baik oleh seluruh anggota keluarganya. Yang ketiga, ada kewajiban istri, yaitu patuh dan taat pada suami sesuai norma agama dan susila, memberi kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga, mengatur dan mengurus rumah tangga, merawat, mendidik, melatih anak-anak, memelihara dan menjaga kehormatan keluarganya, serta menjadi istri yang baik bagi suami dan ibu yang baik bagi anak. Yang keempat, ada hak istri, yaitu mendapatkan nafkah yang baik dari hasil kerja suami, mendapatkan pendidikan atau bimbingan dari suami, mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan ketentraman jiwa, mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga, serta dihargai, dipatuhi, dan mendapatkan komunikasi yang sehat. Yang kelima, ada kewajiban anak, yaitu menaati dan menghormati kedua orang tuanya, berperilaku baik dengan orang tuanya dan anggota keluarga lainnya, bersikap berdasarkan kasih sayang dan bakti kepada orang tuanya. Yang keenam, ada hak anak, yaitu mendapatkan perlakuan baik dari seluruh anggota keluarganya, nama baik dan citra baik, rasa aman, kasih sayang, terpenuhinya kebutuhan, serta pendidikan, bimbingan, dan arahan yang baik. Poin ketujuh yang akan saya jelaskan yaitu komunikasi dalam keluarga. Kata kuncinya ada sender sebagai komunikator dan messenger sebagai pesan, serta desender sebagai komunikan. Manfaat komunikasi bagi keluarga: yang pertama, dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh setiap anggota keluarganya dan menghindari salah sangka serta konflik oleh keluarga. Yang kedua, membawa keuntungan fisik dan psikis. Yang ketiga, hubungan keluarga semakin erat. Prinsip komunikasi yang efektif: yang pertama, fasih, ringkas, mudah dipahami, jujur, serta menarik. Bentuk komunikasi ada 2, secara verbal dan nonverbal. Secara verbal dilakukan dengan lisan dan tulisan, sedangkan nonverbal melalui kontak mata, ekspresi wajah, nada suara, gerak tubuh, dan postur tubuh atau sosok. Poin ke-8 yang akan saya jelaskan mengenai konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. Yang pertama, ada pengertian sehat. Menurut WHO, sehat ialah suatu keadaan yang sempurna, baik fisik maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau cacat, kondisi sehat secara biologis, psikologis, dan sosial. Menurut KBBI, sehat ialah suatu keadaan seluruh tubuh terbebas dari penyakit. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, sehat ialah sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sehat ialah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang terbebas dari suatu penyakit sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas secara optimal. Yang kedua, ada pengertian kebahagiaan. Menurut Aristoteles, bahagia ialah perpaduan antara jasmani yang baik, yaitu sehat pikiran, kekayaan, kemegahan, dan kesuksesan dalam berbagai hal.
Secara filsafat, sehat diartikan sebagai kenyamanan dan kenikmatan spiritual dengan rasa kepuasan dan tidak adanya cacat dalam pikiran sehingga merasa tenang dan damai. 4 macam kebahagiaan menurut Al-Ghazali. Yang pertama, ada kejiwaan seperti ilmu, sifat, kebijakan, dan adil. Yang kedua, ada fisik seperti kekayaan, cantik, kuat, dan hidup yang lama. Yang ketiga, ada eksternal seperti sehat jasmani, keluarga bahagia, kedudukan, dan nama yang baik. Yang keempat, ada kebaikan yang berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan ini bersifat abstrak, tidak bisa disentuh dan tidak bisa diraba, tapi bisa dirasakan oleh individu. Jadi, keluarga sehat dan bahagia ialah keluarga yang sportif dan tidak membesarkan ego masing-masing. Yang ketiga, cara mewujudkan keluarga sehat, yaitu yang pertama dengan memberikan asupan makanan bergizi. Makanan bergizi ialah makanan yang telah ditentukan ukuran, jumlah, dan jenis kecukupannya menurut ahli gizi, seperti 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari nasi atau roti, sayur, lauk pauk, buah, dan susu. Yang kedua, ada lingkungan yang bersih. Memilih lingkungan yang bersih atau tempat tinggal yang tidak tercemar dari limbah, kotoran, serta sumber yang terjadinya sumber penyakit. Adapun upaya yang dilakukan agar keluarga selalu bersih, yaitu dengan memelihara diri, seperti mandi setidaknya 2 kali sehari, pagi dan sore, memakai pakaian bersih dan sopan walaupun harga yang murah, menata lingkungan tempat tinggal seperti rumah, pekarangan, selokan agar tetap bersih dan teratur serta menyenangkan, dan menyediakan tempat pembuangan sampah di pekarangan atau lingkungan tertentu agar tidak membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan sumber penyakit. 4. Ada cara mewujudkan keluarga bahagia. Yang pertama, dengan mempunyai komitmen jujur sejak menikah, bersifat terbuka satu sama lain, berikan cinta dan kasih sayang dengan terus, pelayanan yang baik dan menyenangkan, hindari perbuatan berbohong, jangan pelit dalam mengekspresikan rasa sayang, berkata sopan, lemah lembut. 4 pilar kebahagiaan keluarga, rasa saling percaya, serta ciptakan suasana yang saling menghargai. Poin ke-9 yang akan saya jelaskan mengenai jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Yang pertama, ada jenis-jenis keluarga, yaitu 1. Keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang masih menjadi tanggungannya dan tinggal dalam satu rumah dan terpisah dari sanak keluarga lainnya. Kedua, keluarga besar yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak, kakek, nenek, keponakan, sepupu, paman, bibi, dan yang lainnya. Ketiga, keluarga blended family, yaitu keluarga inti yang dibentuk kembali melalui pernikahan antara suami dan istri yang pernah menikah sebelumnya. 4. Middle age, beranggotakan suami dan istri, sementara anak-anaknya sudah tidak tinggal di rumah yang sama karena merantau di luar kota atau sudah berkeluarga dan tinggal di rumah terpisah. 5. Ada nuclear death, ialah pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. 6. Single parents family, yaitu yang dikepalai hanya satu orang keluarga seperti suami atau istrinya saja akibat perceraian atau kematian. Keluarga ini tinggal bersama anak-anak yang masih menjadi tanggungannya. 7. Ada single adult living alone yang terdiri dari seorang wanita atau pria dewasa. Mereka tinggal sendiri tanpa anak maupun saudara lain dan tidak berkeinginan untuk menikah. Yang 8. Ada three generation yang beranggotakan 3 generasi berbeda, yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, dan anak. Semuanya tinggal dalam satu rumah yang sama. Yang kedua, ada karakteristik keluarga. Yang pertama, terdiri atas 2 atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. 2. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah, mereka tetap memperhatikan satu sama lain. 3. Anggota keluarga saling berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peranan sosial seperti peran suami, istri, anak, kakak, dan adik yang mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya serta meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota keluarganya. Yang ketiga, ada jenis-jenis anggota keluarga. 1. Berdasarkan cakupannya yang terdiri oleh keluarga inti, keluarga konjugal, dan keluarga luas yang melayah. 2. Berdasarkan jenis perkawinan. Ada monogami, yaitu suami yang memiliki satu istri, poligami, yaitu suami yang memiliki beberapa istri, poligandri, yaitu istri yang memiliki beberapa suami. Yang ketiga, berdasarkan jenis anggotanya, terdiri keluarga inti dan keluarga besar. 4.
keluarga berantai, yaitu pernikahan seseorang duda dengan janda yang membawa anak dari pernikahan sebelumnya. 5. Single family atau keluarga tunggal, sama seperti keluarga inti, hanya saja ada elemen yang hilang, misalnya tidak ada suami atau tidak ada istri. 6. Berkomposisi. Jenis ini merupakan hasil dari pernikahan poligami yang anggotanya hidup bersama-sama. Mereka bisa saja tinggal dalam satu rumah atau jarak rumah yang berdekatan. Poin ke-10 yang akan saya jelaskan yaitu dinamika hubungan antar anggota keluarga. Sebelumnya, dinamika keluarga adalah interaksi hubungan individu dengan lingkungan sekitarnya sehingga dapat diterima dan menyesuaikan diri dalam lingkungan keluarga maupun kelompok sosial. Konfliknya bisa berupa perselisihan, adanya ketegangan, atau munculnya kesulitan antara kedua belah pihak yang lebih menimbulkan sikap oposisi dan mereka berpikir satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan mereka masing-masing. 4 aspek dinamika keluarga. 1. Tiap anggota keluarga memiliki perasaan dan ide tentang dirinya sendiri yang biasa dikenal dengan harga diri. 2. Tiap anggota keluarga memiliki cara tertentu untuk menyampaikan pendapat pikiran mereka yang dikenal dengan komunikasi. 3. Tiap anggota memiliki aturan permainan yang mengatur bagaimana mereka seharusnya merasa dan bertindak yang berkembang sesuai sistem nilai keluarga. 4. Tiap anggota keluarga memiliki cara dalam berhubungan dengan orang luar dan institusi di luar keluarga yang dikenal dengan jalur kemasyarakatan. Ke-11 yang akan saya jelaskan yaitu peran bimbingan konseling mendukung anggota keluarga. Bimbingan dan konseling keluarga adalah bantuan layanan yang diberikan konselor kepada keluarga seperti ayah, ibu, maupun sanak famili untuk tiap anggota keluarga agar nantinya mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dalam berkeluarga dan mampu mengatasi permasalahan hidup di dalam keluarga. Tujuan bimbingan dan konseling keluarga adalah agar tiap anggota mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, menjalankan kewajiban peran dan fungsi seperti anggota keluarga, serta terciptanya hubungan keluarga yang harmonis. Ke-12 yang akan saya jelaskan mengenai peran keluarga dalam pembentukan karakter. Yang pertama, sebagai model perilaku, di mana keluarga adalah tempat di mana individu pertama kali meniru dan belajar tentang perilaku dari anggota keluarga lainnya. Contohnya, seperti berperilaku sopan santun, kerja keras, dan empati. Yang kedua, pengajaran nilai, di mana keluarga adalah lembaga pertama di mana individu belajar mengenai nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran. Contohnya, mengajarkan kepada kebaikan, mengajarkan tanggung jawab, dan integritas. Yang ketiga, ada dukungan emosional keluarga, menyediakan lingkungan yang aman dan dukungan untuk pengembangan emosi serta kesejahteraan mental individu. Contohnya, memberi dukungan saat individu mengalami kesulitan dalam menghadapi tantangan. Yang keempat, komunikasi terbuka dan positif di antara keluarga dapat membantu membangun hubungan yang kuat dan saling pengertian. Contohnya, berdiskusi saat ada setiap anggota yang mengalami perasaan, harapan, dan impian. Strategi untuk memperkuat karakter dalam keluarga. Yang pertama, contoh perilaku positif seperti kerjasama. Yang kedua, ada keterlibatan aktif seperti ikut makan malam bersama, berolahraga bersama, atau menghadiri kegiatan sosial bersama. Yang ketiga, ada komunikasi terbuka. Gunanya agar setiap anggota keluarga bisa mempererat hubungannya. 4. Ada pendidikan nilai melalui cerita, diskusi, dan kegiatan edukatif lainnya. Yang kelima, menjadi contoh, di mana anggota yang lebih tua harus menjadi contoh yang baik bagi anggota keluarga yang lebih muda dengan memperhatikan nilai-nilai yang diinginkan. Keluarga sebagai tempat pembentukan karakter. Yang pertama, karakter internalisasi, di mana internalisasi ialah proses penanaman nilai ke dalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut tercermin pada sikap dan perilaku yang ditampakkan. Seperti di dalam keluarga, orang tua dapat memberikan contoh perilaku yang akan kelak ditiru oleh anaknya. Yang kedua, karakter keteladanan. Keteladanan ini ialah mendidik anak dengan cara memberikan contoh yang baik agar dijadikan panutan yang baik dalam berkata, bersikap, dan dalam semua yang mengandung kebaikan. Contohnya, bagaimana cara berbicara, bersikap, beribadah, dan sebagainya. Ketiga, karakter pembiasaan, di mana pembiasaan ini kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak menjadi kebiasaan yang baik. Keempat, karakter bermain. Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, kesenangan maupun mengembangkan imajinasi anak. Yang kelima, karakter cerita. Yaitu cerita merupakan kata benda yang merujuk pada sesuatu yang diungkapkan dalam aktivitas bercerita. Pembiasaan bercerita dalam keluarga baik bercerita langsung dengan hasil karya sendiri ataupun bercerita menggunakan buku. Yang keenam, ada karakter nasihat. Nasihat ini berpengaruh membuka jalannya ke dalam jiwa secara langsung melalui perasaan.
Yang ketujuh, karakter penghargaan, di mana penghargaan adalah sesuatu yang diberikan atau diterima sebagai imbalan untuk pelayanan. Contoh, misalnya, anak yang rajin sholat 5 waktu, kemudian orang tuanya memberikan ungkapan rasa senang dengan memberikan pujian atau memberikan hadiah 1 setel sarung. Kedelapan, karakter hukuman, di mana hukuman ini memberikan penderitaan dengan sengaja kepada anak yang menjadi asuhan kita dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasakan untuk menuju ke arah perbaikan. Kesembilan, karakter tata krama. Tata krama ialah ilmu yang berkaitan dengan cara manusia memperlakukan sesama manusia dan menjalani hidup yang lebih baik. Yang ke-10, ada karakter skolastik, di mana ini dalam konteks keluarga merujuk pada kurangnya perhatian, dukungan, atau komitmen terhadap pendidikan formal dan pembelajaran anak di lingkungan keluarga. Misalnya, mendidik anak dengan melatih untuk membaca, padahal anak itu belum memasuki sekolah. Yang ke-11 ada karakter pendengaran, di mana mendengarkan merupakan proses aktif dalam memahami makna pesan yang disampaikan oleh orang lain. Yang ke-12 ada karakter empati. Empati ialah kemampuan untuk membahayakan dan untuk berbagi perasaan terhadap orang lain. Jadi, peran keluarga dalam pembentukan karakter individu sangatlah penting dan kompleks. Dalam konteks ini, keluarga bukan hanya sekedar lingkungan fisik tempat individu tinggal, tetapi juga merupakan lingkungan sosial dan budaya yang sangat mempengaruhi perkembangan karakter seseorang. Beberapa faktor di dalam keluarga seperti interaksi antara anggota keluarga, norma-norma, nilai-nilai, dan pola komunikasi secara aktif membentuk karakter individu sejak usia dini hingga dewasa. Ke-13 yang akan saya jelaskan yaitu sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi. Sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi merujuk pada pandangan, nilai, dan perilaku yang diadopsi oleh sebuah keluarga dalam menghadapi dampak dan tantangan yang dibawa oleh globalisasi. Ini mencakup pada perubahan budaya, ekonomi, teknologi, dan sosial yang timbul akibat terhubungnya dunia secara lebih luas melalui perdagangan, komunikasi, dan interaksi antarbangsa. Sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti nilai tradisional, tingkat pendidikan, serta akses terhadap informasi dan teknologi. Beberapa keluarga mungkin mengadopsi sikap terbuka dan adaptif, sementara yang lain mungkin merasa terancam atau khawatir akan dampak negatifnya. Ada sikap keluarga menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing dengan paduan nilai, norma, dan tradisi lokal. Yang pertama, paduan nilai keluarga, mempertahankan dan mengajarkan nilai-nilai yang dipegang teguh sebagai landasan bagi pengambilan keputusan terkait dengan budaya asing, misalnya nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, dan solidaritas keluarga. Yang kedua, norma-norma sosial, di mana keluarga mengandalkan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat lokal seperti standar untuk menilai kecocokan budaya asing. Norma-norma ini mencakup pada etika, tata krama, dan aturan perilaku yang telah diterima dalam masyarakat tempat keluarga tinggal. Yang ketiga, ada tradisi lokal. Keluarga menjaga dan merayakan tradisi-tradisi lokal seperti bagian penting dari identitas budaya mereka. Tradisi ini berupa perayaan hari raya, festival, atau upacara adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. 2. Ada sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing dengan nilai kebangsaan dan Pancasila. Sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi dalam konteks ini mencakup beberapa aspek, yaitu pembentukan identitas kebangsaan, pendidikan tentang Pancasila, penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, dan pengaruh positif terhadap komunitas. Ketiga, sikap keluarga menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing dengan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi dalam kemajuan teknologi dan pembangunan mencerminkan respon mereka terhadap perubahan yang cepat. Ada sikap keluarga menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing dengan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Sikap ini mencerminkan respon mereka terhadap perubahan yang cepat dan kompleks dalam lingkungan yang semakin terhubung secara global. Dengan melakukan pendidikan dan kesadaran teknologi, pemanfaatan teknologi untuk pendidikan, penggunaan teknologi dalam pengembangan usaha, kontrol penggunaan teknologi, kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan, serta penggunaan teknologi untuk kesehatan dan kesejahteraan. Yang keempat, ada sikap keluarga menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing dengan pengembangan usaha mikro. Hal ini mencerminkan respon terhadap tantangan ekonomi yang muncul akibat perubahan global. Menurut Ujiati dan kawan-kawan 2023, dalam konteks ini keluarga dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kemandirian ekonomi. Yang kedua, penyesuaian terhadap perubahan. Yang ketiga, pendapatan tambahan. Yang keempat, peningkatan keterampilan. Yang kelima, pemberdayaan komunitas. Yang keenam, preservasi budaya lokal.
Jadi, keluarga perlu memiliki sikap adaptif, inklusif, proaktif, kolaboratif, serta terus-menerus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat globalisasi. Dengan memiliki sikap-sikap tersebut, keluarga dapat menghadapi tantangan-tantangan globalisasi lebih baik, tumbuh dan kembang dalam lingkungan yang terus berubah, serta membangun hubungan yang harmonis dan positif dalam menghadapi era globalisasi.